Pesan Tuhan buat kita di minggu ini adalah mempersiapkan generasi yang bisa menangkap tujuan Tuhan. Ya, itu yang jadi pesan Tuhannya. Diambil dari 1 Samuel 3 ayat yang ke-10, ya, 1 Samuel 3 ayat yang ke-10 sebagai dasar firman Tuhannya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Nah, kalau kita baca ini dan kita renungkan satu ayat ini aja, rasanya pengen nangis, saudara. Kenapa? Karena Tuhan bicara dan manusia bisa dengar. Dan manusia ini adalah Samuel yang anak kecil aja bisa dengar. Artinya bahwa Tuhan bicara dan manusia bisa mendengar itu bisa terjadi, bukan sesuatu yang nun jauh di sana, Allah yang tidak bisa disentuh, bukan Allah yang tidak bisa dijangkau oleh manusia gitu ya. Nah, itulah Allah yang kita sembah yang seperti itu gitu ya. Nah, kalau kita dengar pasal judul dari pesan Tuhan ada mempersiapkan generasi yang menangkap tujuan Tuhan, artinya gini. Pemerintah Indonesia aja punya satu tujuan, yaitu sampai tahun 2045 ya. Harus ada generasi yang dikatakan generasi emas katanya ya. Nah, generasi emas adalah generasi yang maju, yang sehat, yang cerdas, yang bisa masuk dalam persaingan global. Ini kerinduan dari pemerintah aja ada gitu. Untuk saat sampai hari ini bagaimana pemerintah mau mempersiapkan generasi emas gitu ya. Walaupun itu tahun 2045 diharapkan bisa terjadi ya. Artinya saya umur 80 lebih. Ya, puji Tuhan ya. Nah, jadi kalau pemerintah aja punya satu cita-cita gitu ya. Nah, keinginan Tuhan juga punya keinginan untuk bukan hanya generasi yang bisa bersaing global, tapi jadi generasi yang bisa mendengar suara Tuhan. Kalau aja kita bisa dengar suara Tuhan, waduh, itu yang namanya setiap langkah dituntun oleh Tuhan. Nggak mungkin salah jalan. Pasti akan jadi orang-orang hebat semua, betul nggak? Nah, ini yang jadi kerinduan Tuhan. Nah, dari ketika saya mendengar pesan Tuhan ini ya, saya merenung gitu ya. Artinya gini, beberapa hari yang lalu lah, ya mungkin 1 minggu yang lalu saya ketemu sama orang atasannya Stefan ya. Nah, dia tahu waktu itu kan Stefan masuk rumah sakit dan dia juga nengok gitu keadaan Stefan seperti apa, tuh dia nengok dan dia bilang gini katanya, Tante, apakah Tante nggak komplain sama Tuhan? Harusnya kan orang seperti Tante ini nggak seharusnya ngalamin anak yang sakit seperti Stefan katanya gitu ya. Harusnya orang yang kalau saya lihat Tante tuh baik, Stefan juga baik. Apalagi Tante kan hamba Tuhan, pelayanan lagi. Saya dengar juga rajin doa pagi katanya. Harusnya kan Tante harusnya komplain sama Tuhan. Tuhan, kenapa saya gitu? Kata dia gitu ya gitu. Nah ini kan kadang-kadang cara pikir yang masih dianut oleh banyak orang gitu loh. Bahwa kalau kita berpikir bahwa orang baik, orang yang beribadah sama Tuhan, harusnya tuh hidupnya mulus. Itu kan yang selalu yang orang ada di dalam pikiran orang. Makanya begitu ngalamin sesuatu yang gak baik, orang akan komplain sama Tuhan. Tuhan, aku kan udah melayani, aku kan suka doa, aku kan baca Alkitab. Selalu dia akan ngomong semua apa yang dia lakukan untuk Tuhan dan rasanya intinya adalah Tuhan gak adil gitu. Nah, tapi lewat pesan Tuhan minggu lalu ya, kalau direnungkan ya di mana dikatakan berbicara Tuhan menyamakan, Tuhan menggambarkan dirinya tuh seperti induk burung Raja Wali yang saudara bisa lihat di ayatnya di mana tuh? Di Ulangan 32 ayat yang ke-11 12 kita lihat ini. Ini pesan ini kenapa saya ngomong ini karena memang ada hubungannya sama pesan Tuhan minggu ini. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayap,
menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. 12, demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Nah Tuhan ini kan lagi menggambarkan Tuhan itu seperti burung Raja Wali yang sedang dikatakan ini apa? Coba 11, ayat yang 11. Menggoyang bangkitkan isi sarangnya, ya. Nah, jadi kalau Tuhan lagi bilang mau menggoyang bangkitkan isi sarangnya supaya anak-anaknya yang tadinya setiap hari disuapin, setiap hari cuma nunggu induknya cari makanan terus dia cuma begini doang terus induknya kasih makan. Nah, ada saatnya, ada masanya nggak bisa terus-terusan nyaman. Ada masanya Tuhan akan menggoyang bangkitkan, induk Raja Wali akan menggoyang bangkitkan sarangnya supaya apa? Anak-anaknya bisa cari makan sendiri. Bisa terbang, belajar menghadapi badai kehidupan yang akan dihadapi juga. Nah kalau terus-terusan nyaman di sarang, ketika badai, ini anak-anak menjadi anak-anak yang bodoh. Yang gak bisa menghadapi tantangan hidup, badai hidup gak bisa dihadapi. Nah, apakah waktu induk burung Raja Wali ini mau menggoyang bangkitkan isi sarangnya ini, dia pilih nih, oh ini anak yang baik nih, enggak yang ini mah jangan digoyang bangkitkan. Nah ini yang nakal nih, gue digoyang bangkitkan nih, disuruh terbang nih, kan enggak. Ada masanya di saat umur-umur tertentu yang baik, yang jelek, yang bodoh, yang apa harus belajar terbang. Karena badai hidup itu gak akan milih-milih. Gue cuma mau datang sama yang pinter doang. Gue cuma mau menghajar orang-orang yang bodoh doang. Enggak. Badai hidup akan datang sama siapa aja. Termasuk sama orang baik. Termasuk sama hamba-hamba Tuhan. Termasuk sama orang-orang yang melayani. Jadi gak bisa komplain. Saya sudah doa Tuhan. Bagus Tuhan bilang. Semakin kamu doa, semakin saatnya kamu untuk terbang lebih tinggi lagi. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang punya satu visi. Visinya apa? Makin hari harus makin naik ikut Tuhan. Harus menjadi kepala bukan jadi ekor kata Tuhan. Udah saatnya kamu jadi pengajar. Bukan yang diajar terus. Nah jadi artinya memang ini yang Tuhan rindukan dari umat Tuhan adalah orang-orang yang kuat. Yang tahan banting, yang akan menghadapi sebuah situasi dan bisa menghadapinya. Nah jadi ini terjawab kan. Jadi mulai hari ini adalah bukan saatnya kita kalau ada terjadi sesuatu yang proses hidup dalam hidup kita. Terus kita komplain sama Tuhan, saya udah begini, saya udah gini. Enggak. Karena Tuhan menggoyang bangkitkan anak-anaknya. Supaya apa? Supaya memang udah waktunya untuk bisa terbang. Bahkan terbang lebih tinggi lagi. Bahkan bisa menghadapi badai. Yang sekeras apapun bisa menghadapinya. Nah, kalau di dalam bahasa asing, bahasa aslinya, menggoyang bangkitkan ini punya arti yang luar biasa ya. Bahasa aslinya adalah ur ya. Nah, ur ini menggoyang bangkitkan ini punya arti gini. Bangun dari tidur. Keluar dari keadaan pasif. Keluar dari keadaan nyaman yang berkelebihan. Bangkit dari membangkitkan kesadaran diri sendiri. Arti yang kedua. Yang ketiga menggoyang bangkitkan adalah bergairah untuk bertindak. Beraksi. Berhenti untuk stagnansi. Yang keempat adalah mempersiapkan untuk meraih kemenangan. Wah, waktu saya baca ini meraih untuk kemenangan aja rasanya saya waduh ini nih. Kenapa visi Tuhan 2026 ini adalah meraih kemenangan yang tertunda. Jadi jangan pasif. Makanya kenapa Tuhan menggambarkan tentang burung Raja Wali ini menggoyang bangkitkan sarangnya. Supaya apa ya ini anak-anak Tuhan gak boleh pasif. Gak boleh dalam kenyamanan yang terlalu lama. Ada di satu level yang levelnya memang udah bagus banget. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Bagus aja gak cukup. Tuhan mau lebih lagi. Amin. Nah kita mesti tangkap ini. Nah jadi
Tuhan bukannya gak suka kita melihat kita nyaman. Cuma Tuhan pengen kita menjadi orang-orang yang terus makin hari makin naik. Nah, bagaimana kita bisa tahu kita naik kelas apa enggak? Ya lewat proses. Lewat situasi yang kita hadapi, ada persoalan-persoalan, bagaimana kita menghadapi persoalannya, bagaimana kita meresponi situasi yang dihadapi oleh kita, bagaimana kita akhirnya kita tahu bahwa aduh ternyata selama ini hubungan saya sama Tuhan kok jauh, sehingga sampai hari ini ketika menghadapi situasi saya masih harus minta tolong sama gembala untuk tolong doain, mau doa aja nggak bisa. Nah itu kan jadi artinya pada saat ngalamin sebuah situasi jadi kita tahu nih kondisi kerohanian kita sampai di mana. Apakah kita masih orang-orang yang cuma bisa disuapin doang, atau memang kita udah bisa cari makan sendiri, sudah bisa dan biasa menghadapi situasi sulit dan meresponnya dengan baik dan benar. Nah ini yang Tuhan mau. Tuhan mau ajar kita. Tuhan gak mau kita ada di satu level itu terus menerus bertahun-tahun. Di satu titik itu terus. Ayolah saatnya Tuhan menggoyang bangkitkan. Di mana Tuhan mau kita bergairah untuk bertindak. Untuk membangunkan kita dari tidur. Nah ini kadang-kadang yang kita tuh sering melakukan ini terhadap Tuhan loh. Kalau kita lagi kejepit sama Tuhan ya. Kita maksa Tuhan, ayo dong Tuhan tolong, ayo Tuhan lakukan. Nah ini di dalam Mazmur 44 ayat yang ke-24 ya kita lihat. Ini yang terjadi sama bangsa Israel. Terjagalah, mengapa engkau tidur ya Tuhan? Bangunlah, janganlah membuang kami terus menerus. Nah, ini ya, bangunlah. Ini punya arti yang sama dengan wur. Kita waktu dalam kondisi yang lagi sulit aja, kita ngomong gini sama Tuhan, Tuhan bangun dong, sadar diri dong. Saya kan lagi dalam keadaan yang sulit nih. Tuhan bangun dong, bergairah, bertindaklah. Nah kita sama Tuhan aja sering begitu. Kita nuntut Tuhan untuk begitu. Nah Tuhan juga mau kita begitu. Dalam keadaan yang lagi nyaman, bangkit. Jangan diam di tempat doang dan merasa puas dengan kondisi rohani kita hari ini. Makanya kalau kita sedang dalam kondisi ada proses ya, udah nikmatin aja. Nikmatin aja dan terus bawa hidup kita. Cari tahu Tuhan apa yang harus saya lakukan. Langkah apa yang harus saya lakukan. Jangan tanya kenapa, why me Tuhan, why me. Nanti kalau Tuhan bilang why not, gimana? Nah, kondisi ini juga jadi artinya Tuhan mau kita jadi orang-orang yang hebat, yang kuat, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Amin. Nah, lewat pesan Tuhan yang Tuhan menggambarkan tentang burung Raja Wali yang mendidik anaknya, mengawasi anaknya ya. Nah, jadi waktu dalam proses pun juga Tuhan kan seperti induk Raja Wali. Tidak meninggalkan kita, dia mengawasi kita, dia mengajar kita, mengelilingi kita, dia menjaga kita, enggak ditinggalin. Tuhan itu enggak pernah ninggal, dia Bapa yang baik. Tidak pernah meninggalkan kita dan membiarkan kita bergumul sendiri. Pasti ada cara Tuhan tolong kita, walaupun kadang-kadang kita enggak paham. Nah, pesan ini pun juga tentang burung Raja Wali pun Tuhan mau gini. Kamu udah jadi orang tua. Aku bapak yang baik juga. Aku aja menggoyang bangkitkan sarang supaya anak-anakku bisa jadi orang-orang hebat. Nah kita pun juga kalau kita orang tua yang baik. Nah kita jadi orang tua yang harus menggoyang bangkitkan sarang anak-anak kita. Jangan biarin anak-anak kita juga dalam keadaan nyaman. Kita jangan biarin itu karena Tuhan lagi ngajarin kita loh. Gua aja bapak yang baik loh, kata Tuhan. Aku aja bapak yang baik aja melakukan itu. Walaupun kadang-kadang kita sering banyak orang salah paham. Kok bapak yang baik kok kayak begitu. Nah saya pernah dengar di satu podcast yang Ray yang jago build itu tuh bodybuilding ya. Siapa namanya? Ade Ray. Nah dia bilang gini. Kalau kamu sayang sama orang tua kamu yang udah tua ya. Kadang-kadang saking sayangnya kita sama orang tua. Punya rumah tingkat aja kita taruh orang tua kita di lantai 1. Kita yang di lantai 2.
Tapi kalau kita sayang sama orang tua kita harusnya di lantai 2. Supaya apa? Dia melatih untuk turun naik kakinya. Ototnya terlatih. Kalau kadang-kadang orang kalau orang tua, aduh mah jangan lakukan itu, aduh pak biarin aja udah, suruh pegawai aja udah jangan dilakukan. Kalau kita sayang sama orang tua biarin aja. Dia mau masak, dia mau benerin mobil, mau apapun, kasih. Karena apa? Melatih. Nah tapi kan kadang-kadang kalau sayangnya kita suka salah sama sayangnya Tuhan. Nah Tuhan sayang sama kita dan melatih kita untuk jadi orang yang hebat. Nah sayang kita terhadap anak kita juga harus seperti itu. Seperti Bapak sayang sama kita. Begitu dia sayang, dia akan membiarkan anak-anaknya mulai belajar terbang sendiri. Mulai mandiri. Mandiri itu artinya gitu, bukan cuma mandiri secara pekerjaan, mandiri secara kehidupan, tapi mandiri juga secara kerohanian. Nggak bisa lagi diajakin terus, ayo dong ke gereja. Kalau mamahnya, orang tuanya nggak ke gereja, anaknya nggak ke gereja. Nggak gitu. Kalau kita pengen tahu nih anak kita punya kerinduan sama pribadi Tuhan, dia adalah orang yang akan punya kerinduan. Orang tuanya nggak ke gereja juga nggak apa-apa. Gue ke gereja. Nah ini satu hal yang Tuhan lagi ajar kita. Kita harus membangunkan anak kita dari tidur. Ya, keluar dari keadaan pasif dan nyaman yang berlebihan. Kita harus membangkitkan supaya anak punya kesadaran diri. Supaya anak bergairah untuk bertindak, beraksi. Dan mempersiapkannya untuk meraih kemenangan. Gak bisa terus ada di bawah ketiak orang tuanya. Dalam hal kerohanian tentunya. Nah kalau kita baca tadi Samuel aja bisa dengar suara Tuhan. Dan ini harusnya menjadi kerinduan orang-orang tua kita semua. Supaya anak-anak kita bisa mendengar suara Tuhan. Mempersiapkan anak-anak kita untuk bisa punya hubungan dengan Allah pencipta langit dan bumi. Saya suka dengan satu pernyataan dari Daud ya. Daud bilang ke dalam keadaan yang sulit dia bilang bahwa dia melihat ke gunung-gunung. Dari mana pertolonganku? Pertolonganku datang dari Allah pencipta langit dan bumi. Artinya apa? Ini anak muda. Dia tahu, dia kenal pribadi penciptanya. Dia kenal pribadi Allah yang dia sembah. Mungkin gunung-gunung bisa menggambarkan ada orang tua yang kuat. Ada support dari orang-orang yang punya power. Ada keuangan yang cukup mapan. Dia bisa minta pertolongan sama orang-orang hebat, sama orang tua yang punya uang banyak, yang punya kekuasaan. Dia bisa minta pertolongan sama siapa aja, sama gunung-gunung yang kokoh, yang hebat, yang kuat. Tapi dia memutuskan untuk pertolonganku hanya datang dari Allah pencipta langit dan bumi. Dia kenal pribadi Allah. Nah, bagaimana dengan anak kita? Kenal gak pribadi Allah pencipta langit dan bumi? Ataukah selama ini anak kita cuma tahu hasil ciptaannya saja? Nah saya sering berpikir gini, kalau saya meninggal, saya harus membayangkan anak-anak siap gak dalam kehidupan rohaninya. Mungkin secara materi mungkin mereka bisa cari. Nah tapi secara rohani siap gak anak-anak mandiri secara rohani? Nah ini kan harus yang menjadi tanggung jawab kita. Inilah cara Tuhan mendidik kita dan Tuhan mau cara ini pun dipakai sama kita untuk mendidik anak-anak kita kelak gitu loh. Kadang-kadang saking sayangnya, udah biarin nggak usah. Udah nggak usah ke gereja, nanti mama aja dengar dari mama aja. Nanti mama yang ceritain. Nah jadi lewat pesan ini sebenarnya Tuhan lagi ingatkan kita bahwa generasi, mempersiapkan sebuah generasi yang menangkap maksud Tuhan itu nggak bisa terjadi tiba-tiba. Nggak cuma sekedar kita punya anak dan dia tiba-tiba bisa nggak semua anak ya, artinya ada anak yang memang dari kecil cari Tuhannya gila-gilaan. Ada anak yang seperti itu, tapi ada anak juga yang butuh orang tua yang mengingatkan, ayo keluar dari sarang, jangan nyaman terus, ayo cari Tuhan sendiri. Kalau mama papa sibuk, kamu pergilah. Nah, sebenarnya nggak usah harus disuruh. Kalau orang cinta itu ya, kalau dia aja cinta sama pacarnya nggak usah disuruh aja, dia bisa pergi sendiri loh. Nah berarti kalau dia cinta sama
sama Tuhan. Nah ini kan bagaimana kita mau ngajar anak kita untuk mencintai Allah pencipta langit dan bumi ini. Nah caranya kan kalau kita lihat di dalam Ulangan 6 ya, di dalam Ulangan 6 ini kita juga sering, kita juga tahu ya ini ayat Ulangan 6 ayat 4 sampai ayat keempat lah, saya bacakan dulu dari sini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Jadi artinya gini, kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Nah ayat yang ke-7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Jadi kecintaan kita akan Tuhan itu harus diwujudkan lewat apa? Cara kita mengajar anak-anak kita. Bahwa kalau Tuhan itu begitu peduli dengan next generation. Ya, dan itu harus jadi kerinduan kita juga yang sama tentang generasi yang akan datang ini. Generasi yang bisa Kejadian 1 ayat yang ke-28. Generasi yang bisa memenuhi bumi. Ya. Kejadian 1 ayat yang ke-28. Sini. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Nah generasi yang bisa memenuhi bumi dan menaklukkan dan berkuasa. Itu bukan generasi yang lagi nyaman tentunya. Generasi yang punya hubungan sama Tuhan. Generasi yang sudah dipersiapkan untuk itu gitu. Nah ini sebuah PR, sebuah tanggung jawab kalau Tuhan kasih pesan buat kita di minggu ini. Mempersiapkan generasi yang bisa nangkep pesan Tuhan. Nangkep rencana Tuhan. Nangkep maksud Tuhan. Nah ini saudara. Jadi jangan kita santai dan membiarkan anak kita dengan kesenangannya sendiri. Nyaman dengan kesenangannya gitu loh. Bahwa anak-anak kita diciptakan sama Tuhan, dipilih Tuhan sama seperti Tuhan pilih kita. Bukan untuk supaya kita enak-enakan, tapi ada rencana, ada maksud Tuhan untuk menjadi wakil Tuhan di bumi. Nah ini makanya kalau kita bilang kita cinta sama Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap jiwa. Nah bagiannya adalah apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Jadi ngajarin anak-anak untuk punya pengenalan akan Tuhan itu enggak semudah membalikkan tangan. Ada waktu-waktu di mana kita terus-menerus harus konsisten ya. Artinya kalau terus-menerus ini di jalanan, di duduk di rumah, artinya konsisten. Konsisten. Nah inilah saudara, makanya keberadaan kita ini yang kenapa Tuhan pilih, karena memang ini ada rencana Tuhan untuk menaklukkan bumi ini. Nah umur kita ada batasnya gitu loh, akan diteruskan dengan generasi yang akan datang. Nah apakah generasi yang akan datang ini bisa tangkap ini? Nah, jangan pada seperti zaman generasi Yosua. Pada saat Yosua hidup, orang semua menyembah Tuhan. Tapi begitu Yosuanya meninggal, orang udah mulai menyembah hal yang lain. Artinya ada pesan yang tidak sampai ke generasi yang selanjutnya. Benar, generasi yang selanjutnya bisa jalan sendiri. Nah, oleh karena itu saudara, saya nggak akan panjang lebarkan. Kita mau belajar untuk sama seperti Tuhan, menggoyang, bangkitkan sarang anak-anaknya. Artinya ya mesti tega lah gitu. Jadi gini loh, saya pernah ada di satu titik gini. Waktu itu Delvin ya anak saya tuh baru berhenti kerja dia di sebuah hotel di Bandung. Nah waktu dia berhenti kerja,
Ya udah dia pikir saatnya istirahat. Tiap hari yang saya lihat dia cuma nonton TV, drakor. Nah, kalau melihat gitu kan kayaknya ya udahlah kesian anak perempuan lah, udahlah biarin aja udah capek kerja kemarin ini biar istirahat. Tapi enggak, saya enggak seperti itu gitu loh. Saya bilang, Del, bangun dong. Masa mau begini terus? Kamu punya potensi, masa dipakai tidur potensinya? Masa potensinya dipakai nonton? Kamu punya potensi yang lebih. Bangun dong, cari kerja. Nah, didengar sama mama saya bilang, kejam amat sih lu katanya sama anak gitu ya. Bukan kejam, karena saya tahu dia punya potensi yang luar biasa. Nah, bagian saya adalah menggoyang bangkitkan sarang itu. Supaya apa? Dia bangun. Dan akhirnya dia cari kerja, dia dapat kerja dan terus sampai ada di posisi hari ini. Kenapa? Karena kita jadi orang tua yang tega gitu loh. Karena kita tahu ada potensi, ada hal yang luar biasa yang Tuhan taruh lewati. Bagaimana ketika anak-anak kita harus di dalam pekerjaan ada badai yang harus dihadapi. Anak-anak waktu menikah ada badai hidup yang harus dihadapi. Siap nggak ngadepinnya gitu loh. Bukan siap dengan fisik ya, tapi siapkah bersama dengan Tuhan melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Ini yang harus menjadi cita-cita kita, sama seperti cita-citanya Tuhan, keinginan kerinduan Tuhan untuk membangun sebuah generasi yang menangkap maksud Tuhan. Generasi Samuel yang bisa dengar suara Tuhan. Demikian firman Tuhan, Tuhan memberkati.